ada yang disebut sebagai memahami firman Tuhan secara literal, harfiah. Yaitu apa adanya. Apa yang Tuhan katakan seperti itu, ya seperti itu. Sederhana ketika dia bilang, kamu pasti selamat. Percaya seperti itu. Kamu harus melakukan ini. Ya sudah seperti itu. Tidak tinggi-tinggi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang. Di bagian, saya bagi 4 itu ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Baru dibawa, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi teguh berpegang supaya tidak sia-sia. Teguh berpegang berarti tidak sia-sia. Injil itu menyelamatkan kamu seperti yang aku beritakan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil yang aku beritakan seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kamu teguh berpegang padanya supaya kamu tidak sia-sia menjadi percaya. Saudara, orang Korintus punya apa? Karunia banyak. Ya. Setelah punya karunia banyak, sudah berkali-kali saya katakan, mereka hilang fokus. Mereka hilang fokus. Mereka tidak lagi melihat pada keselamatan dari Tuhan. Mereka malah sibuk dengan karunia yang ada pada mereka. Di akhir zaman ini, hal-hal yang seperti itu tetap akan terjadi. Yaitu orang tidak lagi fokus pada Yesus mati dan bangkit. Yesus menyelamatkan. Yesus mengampuni dosamu. Sekarang pada orang lagi fokus pada orang-orang yang punya karunia. Pada orang-orang yang punya karunia, bukan cuma karunia penyembuhan, walaupun itu yang akan sangat populer. Kenapa pada akhir zaman karunia itu sangat populer? Matius 7 bilang begitu. Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Jadi itu yang akan populer. Paulus juga bilang begitu di sini. Di dalam 1 Korintus juga dia bilang seperti itu. Kamu mesti percaya tidak sia-sia. Bukan karunia itu yang penting. Bukan. Karena orang akan ditarik pada hal-hal yang kelihatan. Aneh orang Korintus. Yaitu mereka mau pada hal-hal yang kelihatan. Pada karunia-karunia. Paulus sedang mengatakan Yesus sudah mati dan bangkit. Itu pun fakta. Itu juga adalah fakta. Yesus mati dan bangkit. Kalian mau percaya sekarang yang terjadi. Itu karunia dari Tuhan Yesus. Kenapa kamu tidak ingat lagi Yesus sudah mati dan bangkit? Kenapa kamu terpesona? Kenapa kamu terpesona pada hal-hal yang luar biasa terjadi sekarang? Padahal ada hal yang sudah terjadi yang membuat kamu diselamatkan. Yaitu Yesus mati dan bangkit bagimu. Bahwa kamu percaya itu. Kamu harus teguh berdiri di situ. Jangan goyah. Saudara, itu yang menarik orang-orang Korintus. Itu yang menarik orang-orang Korintus. Mereka menjadikan Injil. Mereka menjadikan berita yang sederhana tentang Yesus mati dan bangkit. Menjadi tidak utama lagi. Hati-hati. Gereja Alkitab Anugerah BSD. Jangan fokus pada masalah. Ketika kita melihat masalah dan kita membelakangi Tuhan. Kamu jangan sampai sia-sia menjadi percaya. Jangan sampai kamu tidak punya pengertian. Nanti kita bicara berikutnya. Jangan kamu sia-sia menjadi percaya. Jangan fokus pada sesuatu yang sementara. Karena Yesus bukan memberikan padamu yang sementara. Yesus memberi padamu lebih dari yang ada di sini. Yang tidak dapat kita pikirkan. Tuhan Yesus memberikan itu. Jangan fokus pada yang sementara. Maksud saya begini. Bukan saudara tiba-tiba duduk-duduk aja. Oh, Pak Sony bilang, nggak usah fokus, yang penting kita percaya terus. Nanti saudara lihat di berikut ini. Yaitu begini. Kamu teguh berpegang. Supaya kamu tidak sia-sia menjadi percaya. Apa yang dimaksud dengan itu? Kamu harus percaya pada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Kamu harus percaya pada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Minggu lalu sudah dijelaskan. Bagaimana Yeremia. Karena dia mengenal Tuhannya.
Dia tidak ragu melakukan apa yang Tuhan katakan padanya. Walaupun dia disuruh pilih, itu renungan minggu lalu. Keranjang berisi buah, kering atau ini yang kering, yang indah atau yang tidak indah, kamu pilih mana? Saya bilang kepada istri saya betul-betul menerima teguran dari Yeremia ketika kita akan mulai berpikir, ini kan berkat, ini loh karunia Tuhan loh, ya kan? Kalau Tuhan suruh pilih, Sony pilih, ikut Tuhan bahagia dan ikut Tuhan menderita, sama-sama ikut Tuhan ini saudara, ya. Kamu mau melayani Tuhan bahagia dan kamu melayani Tuhan menderita, Sony pilih, mau pilih mana? Engkau mau ikut Tuhan bahagia atau ikut Tuhan menderita? Manusia normal. Dan saya normal sekali. Ya. Saya memilih untuk bahagia. Karena saya normal sekali. Tapi kalau saya normal dan berpikir lebih dari normal sekali, saya akan berpikir memilih Tuhan, melayani Tuhan, dan menderita sekalipun. Sekalipun. Karena kita sekarang banyak sekali bersembunyi. Yang penting kan ikut Tuhan. Tetapi ternyata ada dua sini. Ikut Tuhan dan bahagia. Ikut Tuhan dan sekalipun menderita. Kita sekarang diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Paulus bilang, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kenapa? Orang yang berdiri teguh itu adalah orang yang dikuasai firman Tuhan. Orang yang berdiri teguh di sini adalah orang-orang yang dikuasai firman, itu yang dimaksud berdiri teguh. Kamu mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti bagaimana Tuhan. Jangan cuma di kata-kata, Tuhan selalu memberkati kita. Tapi sampai kapan Tuhan berkati kita? Dalam keadaan apa Tuhan berkati kita? Jangan cuma sampai kata-kata, Tuhan memberkati kita. Karena harus ada seterusnya. Sekalipun kita mengalami sesuatu. Itu yang dimaksud dengan berdiri teguh. Itu yang dimaksud dengan berdiri teguh dan mengerti. Berdiri teguh dan tidak dengan pengertian yang sia-sia. Teguh pada ajaran. Teguh pada apa yang Alkitab katakan. Kalau taruh Alkitab di hidup kita. Hidup dikuasai firman Tuhan. Bagus juga kalau menguasai firman Tuhan. Saya bilang kepada pemuda tadi malam, kamu harus menguasai firman Tuhan. Karena zaman sekarang kita mesti pertanggungjawabkan iman kita. Kalian tidak bisa menjadi orang percaya di zona aman. Ikut Tuhan dan bahagia. Banyak di luar sana. Ikut Tuhan dan bahagia. Nggak cocok di gereja Alkitab Anugerah. BSD terutama. Kalau mau pilih ikut Tuhan bahagia. Karena di sini nggak bahagia. Tidak bahagia. Saya sendirian di sini, saudara. Tapi saya tidak sendirian di pelayanan ini. Saya tidak sendirian dalam ibadah ini. Ada saudara-saudara di rumah. Terima kasih. Bukan kita tidak memilih ikut Tuhan dan nyaman. Tidak. Kita ikut Tuhan apapun yang mau terjadi. Berdiri teguh. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit. Kenapa? Karena Yesus berjanji tidak pernah akan meninggalkan engkau. Berdiri teguh pada janji Tuhan. Percaya pada janjinya. Itu pengertian. Percaya pada janji-janji Tuhan. Pegang janji Tuhan itu. Kalau dia katakan A, pasti terjadi seperti itu. Jangan hilang fokus. Jangan hilang fokus. Jangan terarah pada yang sementara kalau kita sedang berjalan ke arah yang kekal. Jangan terpaku pada yang sementara. Jangan ditahan oleh hal-hal yang sementara kalau kita sedang berjalan menuju pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, ada yang isoman di rumah kan? Bukankah itu saat saudara mendengar pujian, membaca Alkitab? Jangan isi pikiran dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena ketika Tuhan taruh kita di situasi seperti itu, jangan terpengaruh dengan apa yang sedang kita alami. Kalau kita sedang mengarah kepada Tuhan.
supaya kamu tidak sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kalau kamu sia-sia menjadi percaya, ikuti perintah Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Bacalah dengan sederhana. Bacalah dengan sederhana. Mengertilah. Gunakan waktu untuk membaca Alkitab. Gunakan waktu. Gunakan waktu untuk melihat diri sendiri. Gunakan waktu untuk melihat sekeliling saudara. Gunakan waktu untuk melihat situasi yang lebih luas dari hidup saudara. Dari keluarga, ada orang lain. Gunakan waktu untuk melihat saudara seiman. Gunakan waktu untuk melihat dunia ini. Tetapi selalu ingat, waktu kita yang paling utama adalah untuk Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, untuk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Paulus mesti bilang, taati, 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 selalu kan seperti itu dalam firman. Kamu harus taat. Kenapa? Karena kan kamu adalah milik Tuhan. Sekarang kan kamu adalah milik Tuhan. Kamu kan sedang bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan. Saudara, sebenarnya sangat indah kan hidup bersama dengan Tuhan? Bukankah sangat indah hidup bersama-sama dengan Tuhan? Bukankah kita akan selalu merasa ada Tuhan di sini bersama saya? Bukankah itu indah sekali? Bukankah indah kalau satu saat saudara berpikir tentang, oh Tuhan, sampai hari ini Engkau memberkati saya. Terima kasih untuk waktu yang lalu, yang begitu banyak tekanan, tapi Engkau berjalan bersama dengan saya. Bukankah enak saudara mengatakan itu? Bukankah indah sekali ketika saudara bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau berjalan bersama saya. Lalu ketika ada masalah dalam hidup saudara, bukankah juga indah sekali kalau bilang begini, Tuhan, masih adakah Engkau bersama-sama dengan saya? Bukankah akan indah sekali kalau kita bertanya begitu pada Tuhan? Dan bukankah akan sangat indah kalau kita bilang pada Tuhan, bukankah Engkau ada di sini sekarang bersama-sama dengan saya? Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh. Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh ketika kita memahami ini. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sangat penting sudah kusampaikan. Kamu harus berdiri teguh, berpegang teguh. Jangan